kita akan belajar bersyukur atas perbedaan yang unik. Kompetensi inti yang harus kita capai hari ini adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, garis besar materi kita hari ini adalah bersyukur atas diri yang khas, bangga terhadap dirinya yang khas, mengenal dirinya yang khas sebagai anugerah Allah, melakukan aktivitas misalnya mengucapkan doa, berpuisi, bernyanyi, yang mengungkapkan rasa bangga atas anugerah dirinya yang khas. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran, peserta didik dapat bersyukur atas dirinya yang khas. Setelah mengamati, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan diri secara fisik. Setelah mengamati, peserta didik dapat menjelaskan tentang identitas diri. Setelah membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan kisah Yohanes Pembaptis. Setelah mengamati, peserta didik menyebutkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Setelah mendengarkan sharing, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang baik. Ibu lanjutkan. Perbedaan diri secara fisik. Setiap anak memiliki perbedaan. Jadi, kita semua memiliki identitas yang berbeda-beda. Contohnya, kita diberi nama sejak kecil. Yang memberi nama kita adalah orang tua. Identitas diri penting agar memudahkan orang mengenal kita. Contoh itu identitas diri itu nama, alamat rumah, tempat tinggal, tempat lahir, seperti itu. Konseptual. Kita belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Tuhan membimbing Elizabeth dan Zakaria untuk memberi nama kepada anaknya, yaitu Yohanes. Kita bersyukur atas identitas diri yang istimewa. Nama orang harus disebut dengan benar dan sopan. Yang berikutnya, kalian bisa mengerti ini dengan mengucapkan dan menyebutkan identitas diri kalian saat seseorang bertanya kepada kalian atau teman baru bertanya kepada kalian siapa nama, dan juga mungkin akan bertanya bahwa kita tinggal di sini mempunyai marga masing-masing. Jadi, siapa nama kalian? Marga apa? Tinggal di mana? Seperti itu. Jadi, di sini kita harus mengetahui identitas diri dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tema B, diriku dan temanku. Perbedaan diri dengan orang lain, setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang berambut keriting, ada orang yang berambut lurus, ada orang yang bertubuh kurus, ada orang yang gendut, ada orang yang berbadan tinggi dan juga pendek, ada orang yang berwarna kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Jadi konseptualnya, sikap yang baik terhadap teman yang berbeda. Setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah baik dan istimewa. Kita harus menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Kisah Allah menciptakan Hawa sebagaimana teman Adam. Allah menciptakan Adam berbeda dengan Hawa. Adam diciptakan sebagai laki-laki, Hawa sebagai perempuan. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.
Yang berikutnya tema C, diriku disayangi teman. Jadi di sini alasan untuk bersahabat dengan semua teman, semua anak adalah teman kita harus menyayangi teman kita seperti pesan Yesus. Jadi kisah Yesus memberkati anak-anak. Banyak anak yang dibawa kepada Yesus untuk diberkati Yesus, memberkati anak-anak dan meletakkan tangannya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah mengamati gambar tentang anak yang memperkenalkan diri. Lihat buku siswa halaman 3 ya. Jadi di sini seorang anak menyapa, "Siapa namamu?" Jadi di situ ada diisi, "Namaku Sesi, tempat lahirku Bekasi, tanggal lahirku 9 Agustus 2008, jenis kelaminku perempuan, nama ayahku Marcel, alamat rumahku Jalan Cemara nomor 5, kegemaranku menggambar." Jadi gambar yang berikutnya mengamati Yesus bersama anak-anak. Lihat slide ya. Yang pertama itu diriku. Nama Lucia, nama Petrus, nama Lukas, nama Marta, semua dirangkul oleh Yesus. Kita bisa lihat kan anak-anak? Bagaimana Yesus merangkul semua anak-anak. Bahkan kita semua juga dirangkul oleh Yesus. Jadi gambar berikutnya, Tuhan Yesus bersama anak-anak. Mereka semua kelihatan gembira, iya kan? Anak-anak itu kelihatan berbeda satu dengan yang lain. Ada anak yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada juga anak yang berbeda badannya gendut. Lihat mereka menyebutkan nama-nama masing-masing. Siapakah nama mereka? Oh, mereka bertanya, ingin tahu namanya masing-masing. Sekarang kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai nama dan identitas diri yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi, kita akan belajar mengenal diri kita khas. Artinya, diri kita berbeda satu dengan lain. Begitulah Tuhan menciptakan kita secara istimewa. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menghargai diri kita, teman kita yang berbeda dengan kita. Oke? Jadi di sini kita diajak untuk menyanyikan lagu yang bertema diriku. Dua mata saya, tahu kan semua kan? Lalu mengungkapkan rasa bersyukur melalui doa, mengungkapkan identitas diri sendiri melalui permainan. Salah satu peserta didik ditutup matanya, peserta yang lainnya diminta untuk membuat lingkaran dan menyebutkan identitas dirinya. Peserta yang ditutup matanya menebak nama dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Jadi di sini peserta didik dibagi dalam 2 kelompok. Sebagian peserta didik berperan sebagai orang yang buta, menutup mata dengan kedua tangannya dan memanggil, "Joseph, di mana kamu?" Sebagian lagi berperan sebagai Joseph, mengangkat dan melambaikan kedua tangan sambil menjawab, "Ya, aku di sini." Jadi sekian dari Ibu bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mendorong peserta didik untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Setiap orang mempunyai nama atau identitasnya yang unik. Unik artinya berbeda dengan yang lain. Identitas diri berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Semakin banyak orang mengenal identitas diri kita, semakin baik. Kita harus bersyukur dengan identitas kita. Baik, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Terima kasih.